kamu dari awal emang gak beneran cinta kan sama Adit? Aku belum selesai ngomong ke Alina. Aku senang dan bersyukur karena Adit gak meninggal. Dan sekarang Adit dalam kondisi stabil. Gimana saya bisa diem? Kalau anak saya kamu gebukin sampai biru-biru gini. Kamu jadi suami punya perasaan sedikit tuh. Aku setuju menikah sama kamu. Kejora. Terima kasih Kejora. Kamu harus ingat Raka. Aku ngelakuin ini semua untuk Adit. Sebenarnya ada satu hal yang kamu belum tahu. Aldi anak kita. Tapi aku belum bisa dapetin dari Kalina. Tapi aku janji sama kamu, Dit. Aku akan dapetin Aldi kembali. Aku akan rawat Aldi. Jangan sedih lagi ya. Aku akan ada selalu untuk kamu. Cinta sama kamu. Adit kamu masih hidup. Adit, dokter, Adit kamu masih hidup. Adit, dokter, dokter kenapa sayang bu? Ibu Adit masih hidup bu. Adit belum meninggal. Jora tolong kamu jangan halusinasi nak. Enggak bu, aku nggak halusinasi bu. Tadi aku lihat Adit tangannya bergerak dan dia ngeluarin air mata bu. Ini beneran bu. Dokter, tolong Ada apa, Bu? keadaannya Adit masih hidup dokter. Ayo suster, mari kita periksa. Alina. Alina. Al. Mana dia? Kok dia berani pergi tanpa izin saya? Rumah sakit? Ngapain mereka ke rumah sakit?
Dokter, gimana keadaannya dokter? Alhamdulillah Bu, kondisi pasien sekarang sudah stabil. Alhamdulillah ya Allah. Bu ya Pak Agung. Stabil gimana? Adit nggak meninggal, Pak. Adit masih hidup. Alhamdulillah. Tapi ini gimana ya ceritanya kok? Tadi Ibu dapat kabar katanya Adit meninggal. Kenapa sekarang beritanya berubah ya? Enggak Bu, Adit nggak meninggal. Adit masih hidup kok. Apapun istilahnya, kami senang mendengarnya. Adit masih hidup Pak Agung. Dok, kami boleh besok Adit lagi? Silahkan Bu. Pak. Sayang, Ibu bahagia banget. Kamu masih hidup, sayang. Aku senang Adit selamat. Tapi setelah Adit sembuh, dia harus kembali ke penjara. Dan dengan kondisi seperti ini, aku nggak bisa biarkan Adit dibawa lagi ke penjara. Apalagi aku tahu Adit nggak bersalah. Aku harus ketemu sama Raka besok pagi. Kejora, gimana rasanya kamu kehilangan orang yang paling kamu cintain? Matias. Diam kamu. Kalian kok kalau saya lihat nggak pada berduka sih, nggak sedih gitu. Aditya kan lagi meninggal, kenapa kalian nggak berduka? Mungkin aja mereka senang sama Adit meninggal. Oh, iya. Kak Alina, aku memang lagi senang dan bersyukur. Aku tahu kok. Kamu dari awal emang gak beneran cinta kan sama Adit? Aku belum selesai ngomong Kak Alina. Aku senang dan bersyukur karena Adit gak meninggal. Dan sekarang Adit dalam kondisi stabil. Tapi tadi ibu kamu bilang, Iya, tadi memang saya dengar beritanya begitu. Tapi ya alhamdulillah begitu sampai di sini kami dapat berita baik kalau Adit nggak meninggal. itu nggak mungkin. Coba lihat monitornya. Ngapain kamu di sini? Robi, Kamu masih peduli sama mantan suami kamu ini? Nengokin dia nggak pakai izin saya. Robi nggak gitu. Enggak. Tadi tuh kita ditelepon ya, katanya Aditya meninggal, makanya kita langsung lihat ke rumah sakit, ya kan sayang? Meninggal apa? Itu orangnya masih hidup. Ayo pulang. Robi sakit. Robi, kamu jadi suami jangan kasar sama istri kamu. Kejora, jaga mulut kamu ya. Robi tuh nggak kasar. Dia tuh cinta sama aku. Alina! Aku tahu kalian gak bahagia. Semoga kalian baik-baik aja bersama Robi. Sekarang aku harus fokus sama Adit. Robi, lepasin sakit! Robi, anakku sakit. Lepasin. Robi!
Jora, tapi... Diam! Mama jangan pernah ikut campur urusan saya sama Alena. Ya, gimana gak mau ikut campur? Kamu nyakitin Alina terus sih. Apa-apa? Dia kunci di kamar. Enggak. Ayo, diam. Ikut. Lepasin. Ayo. Tapi kamu bisa ngapain aja aku, tapi jangan sakitin mama. Masuk. Lepasin. Ayo. Kurang ajar. Buka. Gimana dong nih? Jangan sampai si Robi siksa Alina lagi. Robi, kamu tuh udah salah paham. Yang mama bilang bener kok. Salah paham. Kamu begitu karena kamu masih peduli sama dia, ya kan? Kamu masih ngarepin dia, ya kan? Enggak, Robi, kamu tuh salah. Robi, aku minta ampun, Robi! Ajar! Alina! Robi, aku minta maaf. Buka pintu! Buka! Duh, gimana sih nih? Ya ampun Alina, maafin Mama gak bisa nolongin kamu. Robi, kamu tuh cuma salah paham. Iya. Ampun, Robi, ampun. Ya ampun Alina. Aduh, Alina disiksa terus sama si Robi. Kurang ajar si Wila. Ini semua gara-gara dia. Jora. Ya, sayang. Ibu, Papa. Udah sarapan? Udah. Itu Papa bawa apa? Ini ibu bawa gaun pengantin yang kamu pesan. Tadi sampai di rumah, makanya ibu bawa ke sini. Loh, kok nggak ditaruh di lemari aku aja, Bu? Ibu pengen kamu pakai gaun ini, Jora. Buat apa, Bu? Ya, ibu sih berharap mudah-mudahan dengan kamu memakai gaun pengantin ini, Adit akan lebih merasakan kehadiran kamu. Karena kan impian Adit, dia pengen banget lihat kamu pakai gaun pengantin ini, sayang. Mudah-mudahan ya. Ya udah sayang, ibu sama papa mau pergi dulu ya. Ibu kesini sama papa cuma mau nganterin ini aja kok. Iya. Kamu sehat-sehat. Kalau ada apa-apa jangan lupa kabarin ibu sama papa. Pasti, Bu. Makasih ya, Bu. Pak. Aku masuk ya. Iya. Mudahan aja berhasil. Amin. Adit. Maafin aku, Dit. Maafin aku karena pernikahan kita harus aku batalkan. Tapi kamu lihat kan sekarang. Aku tetap pakai baju gaun pernikahan kita. Supaya kamu bisa kembali lagi sama kita semua, Dit. Aku mau kamu kembali lagi, Dit. Aku mau kamu sembuh. Maafin aku, Dit. Aku harus bebasin Adit dari penjara. Adit, maafin aku. Gaun ini mungkin gak akan pernah aku pakai lagi. Karena gak akan ada pernikahan di antara kita.
nggak sadar, Dit. Alina? Robi, kamu apa-apaan sih? Kenapa anak saya digebukin kayak gini sampai biru-biru, ha? Kamu bikin rusak anak saya terus ya? Ma, jangan macam-macam di rumah saya, please. Dan satu lagi, jangan biarin Alina deket-deket sama Adit. Siapa yang biarin Alina deket-deket sama Adit? Kamu pasti salah paham nih. Diam. Bisa diam? Gimana saya bisa diam? Kalau anak saya kamu gebukin sampai biru-biru gini. Kamu jadi suami punya perasaan sedikit tuh. Saya bilang diam. Kamu? Jangan pernah macam-macam di rumah saya atau silakan pergi. Aku ke kantor dulu, ya. Jangan pernah ulangin kesalahan yang sama. Alina, aduh, sini mama obatin. Aduh. Coba lihat. Aduh, ya udah nanti mama obatin ya. Mama nggak mau ya Alina, Robi perlakuin kamu kayak gini terus. Mama nggak terima. Terus mama mau ngapain? Mama mau lawan Robi. Mah, kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk lawan dia. Halo, Widodo. Saya mau bicara. Sekarang. Kecoara, aku lega banget kamu datang. Tadinya aku kan mau jemput kamu, kita mau kesini bareng, tapi kamu malah minta. Aku mau bicara sama kamu, Raka. Ya udah, kamu bicara aja, Kecoara. Aku setuju menikah sama kamu. Kecoara. Kecoara. Terima kasih, Kecoara. Kamu harus ingat, Raka. Aku ngelakuin ini semua untuk Adit. Dan aku punya satu syarat buat kamu. Syarat apa, Kecoara? Kamu udah janji sama aku untuk bebasin Adit kalau aku mau menikah sama kamu. Dan kamu harus tepatin janji kamu. Jangan harap aku mau menikah sama kamu kalau kamu gak bisa bebasin Adit. Iya, aku janji aku akan bebasin Adit. Tapi kamu juga harus janji sama aku untuk menikah denganku, Kecoara. Bagus kok kamu tepatin janji kamu. Aku pergi. Kecoara, tunggu. Adit, kamu sadar, nak?
Ibu. Iya sayang. Ini Ibu. Kejora. Kejora tadi izin keluar sebentar, ada keperluan. Tapi nanti dia akan balik lagi ke sini. Kalau Jora tahu kamu udah sadar, pasti dia bahagia sekali, Nak. Maafin Adit, Bu. Sudah buat Ibu sedih. Enggak, sayang. Ibu bahagia sekali, Nak. Kamu udah sadar. Ya Allah, alhamdulillah. Kamu istirahat dulu, tadi kata dokter saya. Bu, ini kan cincin yang Adit kasih ke Kejora. Iya. Kok Iya. bisa ada sama Adit ya, Bu? Mungkin semalam waktu kamu belum sadar dan dikira kamu udah nggak ada. Kejora memainkan cincin ini sama kamu. Apa maksudnya, Bu? Ya, mungkin Kejora ingin selalu tetap bersama-sama kamu. Dia memainkan cincinnya ini sama kamu. Kamu udah sadar, Nak. Begitu ya, Bu. Aku takut kehilangan Kejora, Bu. Adit cinta sama Kejora. Udah tahu, Nak. Kejora juga cinta sama kamu. Widodo, aku pengen kamu melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Aku pengen kamu cariin obat untuk lemah otak untuk Robi. Soalnya Alina itu sering sekali disiksa sama Robi dan aku nggak mau itu harus dihentikan selamanya. Tapi karena Robi itu licik dan banyak pengawalnya, makanya kita harus lebih licik lagi. Maka dari itu, kamu harus carikan Robi obat lemah otak biar dia nggak bisa mikir lagi. Ide yang bagus kan? Iya, Tias. Itu ide yang bagus. Jadi kalau kita bisa menguasai Robi, kita juga bisa menguasai hartanya, kan? Kamu itu ya, pikirin Alina dulu dong, baru mikirin hartanya Robi. Tenang aja, Tias. Aku pasti bisa mendapatkan obat yang bisa bikin otaknya Robi itu rusak. Jadi dia nggak bisa nyiksa Alina lagi. Ya kan? Bagus itu, bener ya. Udah, kamu tenang aja, serahkan sama aku. Kamu mau minum, sayang? Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Polisi. Siang, Pak Polisi. Pak Adit, menurut keterangan dokter, kondisi Pak Adit sudah mulai membaik. Jadi mulai besok, Pak Adit harus segera kembali ke sel tahanan. Tunggu, Pak Dimas, saya minta tolong. Anak saya jangan langsung dibawa ke sel tahanan. Maaf, Bu. Pak Adit harus kami proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pak Dimas, maaf. Iya. Bagaimana hasil penyelidikannya, Pak? Apa pihak polisi sudah menemukan bukti bahwa bukan aku yang membunuh Mbak Wati? Setelah kami melakukan olah TKP,
Semua bukti menunjukkan memang Pak Adit lah pelakunya. Pak, nggak mungkin, Pak. Aku nggak mau membunuh Mbak Wati. Aku kan sudah bilang sama Pak Dimas. Pada saat itu, Mbak Wati yang menuburkan badannya ke mobil aku, Pak. Aku sudah mengerem. Bagaimana caranya, Pak? Nggak masuk akal, Pak. Maaf Pak Adit, maaf. Kami sudah melakukan beberapa kali penelitian, penyidikan termasuk barang-barang bukti yang ada. Dan setelah kami selidiki, memang benar Pak Adit pelakunya. Nggak mungkin, Pak. Nggak masuk akal, Pak. Udah, orang yang menuburkan badan ke mobil tiba-tiba meninggal, Pak. Itu kan nggak masuk akal, Pak. Bagaimana caranya, Bu? Aku yang membunuh Mbak Wati. Itu nggak masuk akal, Pak. Tetapi bukti-bukti itu mengarah semuanya kepada Pak Adit. Baik, kalau begitu saya mohon izin. Saya tinggal dulu. Selamat siang. Selamat siang, Dimas. Ya Allah, Dek. Jadi benar, Bu. Aku yang sudah membunuh Mbak Wati. Enggak ada. Bu, maafin Adit ya. Maafin Adit, Bu. Sayang, semoga kebenaran akan terungkap, Nak. Ibu jangan sedih. Ini adalah proses dan hukuman yang harus Adit jalani. Sayang. Karena Adit sudah membunuh Mbak Wati. Enggak. Dit, nggak boleh, Dit. Jora, Kamu nggak boleh kembali ke penjara. Bukan kamu yang bikin Bu Wati meninggal. Tapi polisi sudah menemukan bukti-buktinya, Kejora. Aku yang sudah membunuh Mbak Wati. Kenapa kamu bilang seperti itu? Apa kamu menemukan bukti? Aku nggak mungkin kasih tahu Adit. Apalagi soal bukti CCTV itu. Kalau Adit tahu, dia pasti akan lebih memilih di penjara supaya aku nggak menjadi nikah sama Raka. Kejora, kenapa kamu diam? Kenapa kamu bilang bukan aku yang membunuh Mbak Wati? Itu yang aku harapkan, Dit. Aku berharap bukan kamu yang membunuh Bu Wati. Tapi ternyata kan, aku yang sudah membunuh Mbak Wati. Mana sih Widodo? Jadi nggak sih dia kasih obat yang bikin Robi lemah otak? Gimana? Dapat nggak? Tenang aja, ya pasti dapat lah. Ya udah sini kasih aku dong. Nih. Jadi gini. Ya. Ngapain lagi sih Widodo kesini? Alina, Mama pengen kamu kerja sama Mama. Kita singkirin Robi. Gimana? Mau kan? Aku takut, Ama. Jangan takut dong. Kamu ikutin aja rencana Mama. Ya emang rencana Mama apa? Itu apa? Ini adalah obat pelemah otak. Jadi, kamu taruh di makanannya Robi. Kamu ajak dia makan siang, dan kalau dia lengah, kamu tuangin ini di makanannya. Gimana? Kalau ketahuan gimana, Ma? Ya jangan sampai ketahuan dong, Alina.
Pokoknya Robi itu kan kayaknya pengen banget menguasai kamu kayaknya. Kalau dia lengah, kamu tuangin di makanannya. Pasti kamu bisa deh. Pokoknya Robi harus makan makanan yang udah ada obatnya ini. Abis dia makan makanan itu yang udah mengandung obat ini, otaknya langsung lemah dan gak bisa mikir. Gimana? Mau kan? Gitu dong sayang. Ya, enggak apa? Robi, aku cuma mau bilang kalau aku nyesel udah bikin kamu cemburu. Harusnya aku nggak kayak gitu. Kamu baru sadar ya? Seharusnya kamu memang nggak perlu cari masalah sama saya soal Adit, ya kan? Iya. Aku minta maaf ya sama kamu, aku udah salah. Tapi aku mau perbaikin semuanya. Kamu kapan pulang? Aku udah siapin makan siang buat kamu. Aku mau makan siang berdua sama kamu. Sikap kamu kayak ada yang berubah. Nggak kayak biasanya. Iya kan aku udah bilang kalau aku mau perbaikin semuanya. Makanya aku mau ngajak kamu makan siang dan aku udah siapin makanan favorit kamu. Kamu pulang kapan jadinya? Sekarang. Oke. Mau dia? Adit, aku seneng banget kamu sudah sadar. Iya. Aku juga senang ketika sadar bisa melihat kamu kecurah. Oh iya. Tadi waktu aku pingsan, aku bermimpi kalau Aldi itu adalah anak aku. Jadi Adit dengar semua omongan aku tadi. Ya, Aldi memang anak aku. Ya, walaupun anak angkat, tapi aku sayang banget sama dia. Adit, itu bukan mimpi. Maksud kamu? Yang aku dengar itu benar. Aldi emang anak kandung aku. Jadi Aldi anak kandung aku. Itu benar. Itu semua benar, Dit. Waktu aku ngelahirin Aldi, Tante Tia sudah ngincer untuk ngambil Aldi dari tangan aku. Dan tujuannya supaya jiwaku terguncang. Dan waktu Aldi masih bayi, Tante Tias nyuruh Om Tio untuk ngambil Aldi dari aku. Om Tio? Jadi Om Tio udah tahu semuanya? Dengerin aku dulu. Aldi. Dan Aldi ditaruh di depan rumah kamu. Dan kebetulan pada saat itu Kak Ina lagi pengen punya anak.
Jadi sekarang kalian yang ngerawat. Ali. Adit. Adit Bang. Adit. Ali di rumah Alina. Ali dalam bahaya. Aku harus segera menyelamatkan dia. Adit dengerin aku. Adit jangan. Adit jangan kayak gini, Dit. Enggak. Dit, kondisi kamu belum pulih, Adit. Enggak, Kusyara. Ali dalam bahaya. Aldi dalam bahaya. Di sana ada Robi. Di sana ada Alina. Dengerin aku dulu. Kalau kita harus ngadepin kalian itu dengan waspada, Adit. Nggak bisa kayak gini. Adit. Enggak. Aldi dalam bahaya. Aku harus selamatin Aldi. Adit. Pak, aku harus izin Pak, aku harus ketemu sama seseorang Pak. Maaf Pak Adit. Pak Adit ini dalam proses penahanan, jadi nggak bisa berkomunikasi dengan orang dulu. Pak, tenang dulu Pak, Bapak harus dengar. Karena ini menyangkut nyawa seseorang. Aku harus ketemu sama anakku Pak. Sekali lagi maaf Pak Adit. Tolong Pak Budi, Pak Denny, masukkan ke ruang perawatan. Yuk. Aku mohon Pak, Pak tolong Pak. Pak. Aku senang deh kamu cepat pulangnya. Jadi aku udah siapin makan siang yang spesial buat kamu. Ini kamu siapin sendiri? Iya. Aku ingat pepatah, cinta itu tumbuh dari perut, baru ke hati. Kita makan yuk sekarang. Oke. Satu suap aja akan cukup untuk melemahkan otak kamu. Dari klien saya, bentar ya. Ya, Pak Andri. Ya, saya udah tinjau daerahnya. Nanti tinggal tim saya yang bakal hitung-hitungannya. Nanti saya kabarin secepatnya. Ya. Oke. Terima kasih. Sorry. Lanjut makan ya? Ya. Ayo dong, satu suap aja. Satu suap udah cukup kok untuk bikin kamu pingsan. Maaf bos, mau minta tanda tangan untuk dokumen. Bentar aja ya. Saya lagi makan. Baik bos. Ya. Ayo dimakan. Sorry. Nggak apa-apa, biar nasi aku ganti sama yang baru ya. Bentar ya. Adit, jangan sampai masalah ini memberatkan hukuman kamu. Soal Aldi biar aku aja yang urus ya. Bukan kamu. Tapi kita. Nggak akan ada kita, Dit. Maafin aku. Tapi aku sama Raka harus segera menikah. Kamu harus selesaiin dulu masalah kamu sama meninggalnya Bu Wati. Kamu harus kembali ke penjara ya. Kamu harus serahin semuanya soal Aldi ke aku. Iya. Aku akan bertanggung jawab
aku akan menjalani masa tahanan itu. Kalau nggak salah kemarin kata pengacara ya 5 tahun. Kejora, kamu selalu bilang kamu percaya sama aku kan? Lima tahun bukan waktu yang singkat. Aku titip Aldi sama kamu. Iya, aku akan jaga Aldi baik-baik. Kamu yang tegar ya. Tunggu aku. Kamu jangan melakukan apapun sendirian. Kamu harus sering kabarin aku. Ya. Dan cincin ini kamu pakai lagi. Gak usah, Dit. Loh, kenapa? Ini kan cincin aku beliin buat kamu. Aku juga udah punya. Kau pakai cincin ini supaya kamu berasa ada yang nemenin kamu di penjara. Biar kamu tahu kalau aku selalu nemenin kamu. Makasih ya Kejora. Kamu selalu mengerti aku. Kamu selalu membuat hati aku tenang. Maafin juga karena kasus ini kita harus menunda pernikahan kita. Kamu gak perlu pikirin itu. Yang penting sekarang kamu istirahat aja ya. Aku terpaksa meninggalkan kamu untuk menikah dengan sahabat kamu, Dit. Ini aku lakuin semuanya demi kamu. Maafin aku. Sekarang kamu istirahat ya. Aku mau pergi dulu. Iya, pelan-pelan. Ayo, bantu dulu. Kamu tidur ya. Pergi dulu. Kejora. Terima kasih. Karena kamu sudah mau menunggu aku. Hati-hati ya di jalan. Ini nasi yang aku ambilin yang baru. Sebentar ya. Makasih ya. Kau bengong? Mau ini juga? Saya ambilin ya. Aduh, kenapa Robi malah ngasih makanan yang ada racunnya ke aku? Aduh gawat. Itu kan makanannya Robi. Kok dikasih ke Alina sih? Aduh gimana nih? Yuk, makan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bagaimana keadaannya Adit Kejora? Adit sudah membaik kok, Pak. Syukurlah. Tuh mudah-mudahan Adit cepat sembuh ya. Untung aja pihak penjara memperbolehkan Adit ditangani di rumah sakit. Tapi Adit sekarang harus keluar dari rumah sakit dan harus kembali ke penjara.
Bu, aku mau membatalkan pernikahan aku sama Adit. Loh kok? Kenapa? Karena Adit masih di penjara. Tapi kan kamu bilang katanya Adit gak bersalah. Aku nggak tahu Adit salah atau enggak. Tapi Adit sekarang udah di penjara. Lagi pula, aku udah memutuskan untuk menikah sama Raka. Kok Raka sih? Berat rasanya mengatakan ini sama papa dan ibu. Tapi aku nggak bisa bilang sama mereka. Aku harus menikah sama Raka agar aku bisa mendapatkan bukti-bukti dan Adit bisa bebas dari penjara. Kejora, bagaimana mungkin kamu ngambil keputusan sepenting ini terburu-buru? Kamu pasti ingin menikah sama Raka. Kamu pasti dengan keputusan kamu ini. Papa tolong jangan meragukan keputusan aku. Aku udah yakin untuk menikah sama Raka. Aku sadar kalau Raka selama ini selalu banyak menolong aku. Aku masih hidup sampai sekarang karena Raka. Jadi Papa tolong jangan meragukan keputusan aku. Ya Allah, Jora. Kok kamu bisa berubah cepat gitu sih? Maaf Jora, tapi kayaknya Ibu gak setuju deh kalau kamu sama Raka. Papa juga gak setuju. Setuju atau enggak, aku akan tetap menikah sama Raka. Ada apa sih, Mas? Nanti kita tanya sama Kejora. Kejora, Papa perlu bicara. Pa, keputusan aku udah bulat. Aku akan menikah sama Raka. Sebentar. Ada apa sih? Sampai kamu bisa merubah keputusan yang sangat penting seperti itu? Atau karena ada keadaan yang memaksa? Gak ada, Pa. Lalu apa? Bicara terus terang sama Papa. Apa? Aku udah terus terang sama Papa. Jora, tolong turunkan ada bicara kamu kalau ngomong sama Papa. Jora, Ibu tahu kamu tuh sangat mencintai Adit. Tolong jangan bohongi perasaan kamu sendiri, Nak. Kita semua tahu kamu tuh cinta sama Adit, tapi kenapa kamu mau nikah sama Raka? Bu, aku gak membohongi perasaan aku sendiri kok, Bu. Justru kemarin-kemarin aku masih ragu untuk menikah sama Adit. Oh iya? Benar kayak gitu? Berarti kamu permainkan Adit dong? Kamu tuh tahu banget Adit cinta banget sama kamu, Nak. Kenapa kamu tega berbuat itu? Bu, cukup, Bu, cukup. Tolong jangan pertanyakan lagi pilihan aku, Bu. Aku akan menikah sama Raka dan aku sudah memilih Raka. Kejora, tunggu. Kalau kamu tetap memaksa ingin menikah, Papa yang akan jadi wali kamu. Kamu mau kan? Kalau Papa yang jadi wali kamu. Ya, meski Papa udah jatuh miskin. Papa udah nggak kaya raya seperti dulu. Meski Papa pernah melupakan kamu dan Ibu. Tidak peduli sama kalian. Dan Papa pernah mengalami amnesia. Dan meski Papa nggak ngerti apa yang kamu rasakan, kamu tetap ingin kan Papa jadi wali kamu? Iya, Pak. Aku bawa Papa jadi wali nikah aku. Tapi aku minta tolong sama Papa sama Ibu. Jangan pertanyakan lagi perasaan aku.
perasaan cintaku sesungguhnya buat Adit. Aku harus berkorban untuk Adit. Aku harus menikah sama Raka supaya Adit bebas. Jora, kami nggak bisa berhenti bertanyakan perasaan kamu. Karena kami ini orang tua kamu, Nak. Kami hanya ingin kamu bahagia. Kami nggak mau kamu tuh nyesel nantinya. Aku udah pikirin ini semua baik-baik, Bu. Aku minta tolong. Aku udah capek jelasin sama Papa sama Ibu. Aku sudah memilih dan aku akan menikah sama Raka. Jangan pertanyakan apa-apa lagi. Aku sudah memilih Raka. Aku mohon, Pak. Aku mohon, Bu. Tolong jangan halangi hubungan aku sama Raka. Aku harus menikah sama Raka. Bangun, Nak. Sudah, Nak. Kalau memang hanya itu yang bisa kamu bilang sama kami. Kami bisa apa? Bener-bener kepala batu ya si Robi. Heran deh, obatnya belum bereaksi juga ke dia. Padahal seharusnya dengan beberapa suap aja dia udah pingsan. Robi, Aku pusing banget ya. Saya pusing banget ya. Bos. Bos. Bos, kenapa, Bos? Kenapa nih, Bos? saya juga nggak tahu kenapa ini tiba-tiba bos kamu pingsan, Bi. Pegangin dong. Bos. Aduh, kasihan tuh bos kamu. Kerjanya kecapean, pingsan deh. Ayo buruan bawa ke kamar, dokter udah mau periksa tuh. Saya udah panggilin dokter soalnya. Tolong hati-hati ya. Diangkat pelan-pelan. Kasihan banget, kecapean sampai pingsan gitu. Ya ampun. Aduh, Robi. Sampai pingsan gitu, kasihan banget sih. Heh, kalian. Ambilin air tuh buat bosnya. Tapi bos kan pingsan, Bu. Terus nanti kalau dia siuman, harus nungguin kalian ke dapur dulu ambil air gitu. Gimana sih, nggak punya pikiran banget? Ambilin sekarang. Udah lu ambil. Ngapain di sini? Ambilin, bantuin temennya. Tambahin obatnya, suntikin ke dia lagi. Baik, Bu. Jangan sampai ketahuan kamu dokter gadungan ya. Baik. Seberapa banyak ya Mari kasihnya? Udah, banyakin aja sampai otaknya Robi error. Adit, loh, kamu balik lagi ke tahanan polisi sekarang? Pak Polisi, harus sekarang. Maafin Adit ya, Bu. Bu, Kejora mana? Kok Kejora nggak ada, Bu? Bukannya Kejora hampir tiap hari datang ke sini, Bu. Kejora mana, Bu? Ibu nggak tahu, Nak. Ibu nggak ketemu Kejora dan nggak tahu dia ada di mana. Ada apa ya sama Kejora?
Anda dinyatakan bebas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Silakan, Pak. Aku bebas.